Halo semua, kalian tahu gak? Ternyata perkembangan teknologi itu sudah ada dari zaman manusia purba dahulu. Wah, kalau gitu, yuk kita cari tahu. Perkembangan teknologi pertama antara batu dan tulang. Peralatan pertama yang digunakan adalah alat-alat dari batu dan juga tulang. Peralatan ini berkembang pada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Secara umum ini terbagi menjadi kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan berkembang di daerah Pacitan, Jawa Timur. Von Koenigswald 1935 menemukan alat-alat dari batu di Sungai Baksoka dekat Punung. Alat batu itu masih kasar dan bentuk ujungnya agak runcing, tergantung kegunaannya, kapak genggam atau kapak perimbas. Kapak ini digunakan untuk menusuk binatang atau menggali tanah saat mencari umbi-umbian. Juga ditemukan alat batu chopper sebagai alat penetak dan alat-alat serpih. Gambar 1.24 merupakan kapak perimbas atau chopper. Gambar 1.25 merupakan pahat genggam atau hand edge. Kapak perimbas itu tersebar di wilayah Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Flores, dan Timor. Daerah Punung merupakan daerah yang terkaya akan kapak perimbas dan hingga saat ini merupakan tempat penemuan terpenting di Indonesia. Selanjutnya adalah kebudayaan Ngandong. Berkembang di daerah Ngandong dan juga Sidorejo, dekat Kerwi. Banyak ditemukan alat-alat dari batu dan juga alat-alat dari tulang. Alat-alat dari tulang ini berasal dari tulang binatang dan tanduk rusa yang diperkirakan digunakan sebagai penusuk atau belati. Ditemukan juga alat-alat seperti tombak yang bergerigi. Di Sangiran juga ditemukan alat-alat dari batu, bentuknya indah seperti kalsedon. Alat-alat ini sering disebut dengan lakes. Sebaran artefak dan peralatan paleolitik cukup luas sejak dari daerah-daerah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan juga Halmahera. Lalu yang kedua antara pantai dan gua. Secara garis besar, kebudayaan Mesolitikum ini terbagi menjadi dua kelompok besar yang ditandai lingkungan tempat tinggal, yakni di pantai dan di gua. Kebudayaan Jokkenmondinger istilah dari bahasa Denmark. Jokkenmondinger berarti dapur dan moding dapat diartikan sampah. Jokkenmondinger berarti sampah dapur. Jokkenmondinger merupakan tumpukan timunan kulit siput dan kerang yang menggunung di sepanjang pantai Sumatera Timur antara Langsa di Aceh sampai Medan. Gambar 1.29 Jokkenmondinger yang terdapat di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Gambar 1.30 Batu Pipisan. Gambar 1.31 Kapak genggam. Selanjutnya kita akan membahas kebudayaan Abri-Saurashid. Kebudayaan Abri-Saurashid merupakan hasil kebudayaan yang ditemukan di gua-gua. Kebudayaan ini pertama kali dilakukan penelitian oleh von Stein-Kallenfels di Gua Lawa dekat Sampung, Ponorogo. Penelitian dilakukan tahun 1928 sampai 1931. Beberapa hasil teknologi bebatuan yang ditemukan misalnya ujung panah, lakes, batu penggilingan. Juga ditemukan alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Kebudayaan Abri-Saurashid ini banyak ditemukan misalnya di Besuki, Bojonegoro, juga di daerah Sulawesi Selatan seperti di Lamonco. Yang ketiga, mengenal api. Bagi manusia purba, proses penemuan api merupakan bentuk inovasi yang sangat penting. Berdasarkan data arkeologi, penemuan api kira-kira terjadi pada 400.000 tahun yang lalu. Penemuan pada periode manusia Homo erectus. Api digunakan untuk menghangatkan diri dari cuaca dingin. Melalui pembakaran pula, manusia dapat menaklukkan alam seperti membuka lahan untuk garapan dengan cara membakar hutan. Kebiasaan bertani dengan menebang lalu bakar, slash and burn.
Yang keempat, sebuah revolusi. Perkembangan zaman batu yang dapat dikatakan paling penting dalam kehidupan manusia adalah zaman batu baru atau Neolitikum. Pada zaman Neolitikum yang juga dapat dikatakan sebagai zaman batu muda. Pada zaman ini telah terjadi revolusi kebudayaan, yaitu terjadinya perubahan pola hidup manusia. Pola hidup food gathering digantikan dengan pola food produksi. Hal ini seiring dengan terjadinya perubahan jenis pendukung kebudayaannya. Pada zaman ini telah hidup jenis Homo sapiens sebagai pendukung kebudayaan zaman batu baru. Mereka mulai mengenal bercocok tanam dan beternak sebagai proses untuk menghasilkan atau memproduksi bahan makanan. Hidup bermasyarakat dengan bergotong royong mulai dikembangkan. Hasil kebudayaan yang terkenal di zaman Neolitikum ini secara garis besar dibagi menjadi dua tahap perkembangan. Yang pertama, kebudayaan kapak persegi. Nama kapak persegi berasal dari penyebutan oleh von Hein-Gelderen. Penamaan ini dikaitkan dengan bentuk alat tersebut, berbentuk persegi panjang dan trapesium. Ukuran alat ini juga bermacam-macam. Kapak besar disebut beliung atau pacul, cangkul. Bahkan sudah ada yang diberi tangkai sehingga persis seperti cangkul zaman sekarang. Berukuran kecil dinamakan tarah atau tatah. Penyebaran alat-alat ini terutama di kepulauan Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Jawa, dan Bali. Diperkirakan sentra-sentra teknologi kapak persegi ini ada di Lahat Palembang atau di Bogor. 2. Kebudayaan kapak lonjong. Nama kapak lonjong ini disesuaikan dengan bentuk penampang alat ini yang berbentuk lonjong. Bentuk keseluruhan alat ini lonjong seperti bulat telur. Pada ujung yang lancip ditempatkan tangkai dan pada bagian ujung yang lain diasah sehingga tajam. Kapak yang ukuran besar, Walzenbeil, dan yang kecil dinamakan Kleinbeil. Penyebaran jenis kapak lonjong ini terutama di kepulauan Indonesia bagian timur, misalnya di daerah Papua, Seram, dan Minahasa. Pada zaman Neolitikum, di samping berkembangnya jenis kapak batu juga ditemukan barang-barang perhiasan, seperti gelang dari batu, juga alat-alat gerabah atau tembikar. Perlu kamu ketahui bahwa manusia purba waktu itu sudah memiliki pengetahuan tentang kualitas bebatuan untuk peralatan. Penemuan dari berbagai situs menunjukkan bahan yang paling sering dipergunakan adalah jenis batuan kersikan atau silicate stones seperti gamping, kersikan, tupa kersikan, kalsedon, dan jasper. 3. Perkembangan zaman logam. Mengakhiri zaman batu masa Neolitikum, maka dimulailah zaman logam. Sebagai bentuk masa perundagian, zaman logam di kepulauan Indonesia ini agak berbeda bila dibandingkan dengan yang ada di Eropa. Wah, kenapa ya? Karena di Eropa zaman logam ini mengalami 3 fase, zaman tembaga, perunggu, dan besi. Sedangkan di kepulauan Indonesia hanya mengalami zaman perunggu dan besi. Beberapa contoh benda-benda kebudayaan perunggu itu antara lain kapak corong, nekara, moko, berbagai barang perhiasan. Beberapa benda hasil kebudayaan zaman logam ini juga terkait dengan praktik keagamaan, misalnya nekara. Selanjutnya yang kelima yaitu konsep ruang pada hunian atau arsitektur. Menurut Kostop, arsitektur telah mulai ada pada saat manusia mampu mengolah lingkungan hidupnya. Pembuatan tanda-tanda di alam yang membentang tak terhingga itu untuk membedakan dengan wilayah lainnya. Tindakan untuk membuat tanda pada suatu tempat itu dapat dikatakan sebagai bentuk awal dari arsitektur. Pada saat itu, manusia sudah mulai merancang sebuah tempat. Bentuk arsitektur pada masa praksara dapat dilihat dari tempat hunian manusia pada saat itu. Mungkin kita sulit membayangkan atau menyimpulkan bentuk rumah dan bangunan yang berkembang pada masa praksara saat itu. Dari pola mata pencaharian manusia yang sudah mengenal berburu dan melakukan pertanian sederhana dengan ladang berpindah memungkinkan adanya pola pemukiman yang telah menetap. Gambar-gambar dinding goa tidak hanya mencerminkan kehidupan sehari-hari tetapi juga kehidupan spiritual, cap-cap tangan dan lukisan di goa.
Gambar 1.39 lukisan tangan di dalam dinding goa. Gambar 1.40 gambaran hunian manusia purba. Gambar 1.41 pola lukisan tangan yang ditemukan di Indonesia. Nah, itu dia penjelasan tentang perkembangan teknologi pada zaman manusia purba dahulu. Semoga dengan menonton video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton.